Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada kuliah rekayasa pondasi terkait tentang daya dukung pondasi grup. Tapi sebelum itu kita akan mereview kembali materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu terkait daya dukung pondasi lateral. Oke. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke materinya, ini adalah ketentuan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa harus mempelajari materi pada slide ini atau slide yang saya buatkan videonya ini gitu ya. Kemudian mahasiswa harus mengikuti perkuliahan di YouTube. Kemudian kehadiran mahasiswa dinilai dari mengikuti perkuliahan di YouTube dengan memberikan komentar berupa NIM, nama, dan resume materi, baik dari slide dan YouTube yang sudah diikuti. Nah, itu nanti bernilai 2 SKS. Kemudian nanti kehadiran 1 SKS adalah pengumpulan tugas yang diupload di e-learning. Nanti soal tugas itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan contoh soal yang sudah saya upload di YouTube juga. Jadi nanti adik-adik mohon tonton semua videonya sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, ini kita masuk ke materi. Pertama, review dari materi sebelumnya, yaitu tentang daya dukung pondasi lateral. Nah, daya dukung pondasi lateral itu secara umum kita membagi tiang menjadi 2 bagian. Pertama adalah tiang rigid, seperti pada gambar yang di atas. Oke, ini contohnya tiang rigid. Nah, tiang rigid ini adik-adik bisa lihat secara defleksi, tiang ini mempunyai defleksi yang kaku. Ya, bisa kita lihat bagian atasnya berdeformasi. Nah, bagian bawahnya juga mengalami pergeseran ke arah yang berlawanan ya. Nah, ini kita sebut dengan tiang rigid. Nah, memang kalau dilihat dari sifat deformasinya, ini menunjukkan material ini kaku ya. Material ini kaku. Biasanya ditentukan oleh rasio antara panjang dan lebar pondasinya itu, atau inersianya ya. Faktor inersia berpengaruh besar di sini. Kemudian yang kedua adalah pondasi elastik. Pondasi elastik itu, pondasi ini mempunyai panjang yang signifikan. Jadi dia itu terjepit ya. Jadi di permukaan tanah dia terjepit. Nah, jadi kalau kita lihat pola deformasinya, bagian atas ini bergerak gitu ya. Bagian atasnya bergerak, tapi ke bawah ini karena panjangnya yang signifikan, maka pondasi ini tidak bergerak di bagian bawah. Nah, sifat seperti ini kita sebut dengan sifat elastik. Nah, nanti model perhitungan untuk yang rigid pile dan elastic pile itu berbeda. Metode yang pertama yang kita gunakan dalam menghitung daya dukung pondasi lateral, pondasi yang kita bebani secara lateral, menggunakan metode elastik. Nah, sesuai dengan namanya elastic solution, maka ini hanya bisa digunakan untuk tiang panjang ataupun tiang bor, pondasi dalam secara umum, yang elastic pile ya. Artinya dia cukup panjang, signifikan, sehingga sifatnya seperti elastic pile. Ada 5 parameter yang bisa kita hitung. Pertama adalah deformasi, kemudian yang kedua adalah pergeseran sudut, kemudian momen, kemudian tegangan geser, kemudian reaksi tanah. Nah, jadi 5 parameter ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan metode elastic solution ini. Berikut adalah persamaan yang digunakan dalam metode elastic solution. Persamaan yang digunakan pertama menggunakan prinsip Winkler model, atau di sini juga mirip dengan persamaan Pegas ya. Bahwa ada sebuah konstanta yang mana konstanta itu adalah hasil pembagian dari tegangan atau gaya dibagi dengan deformasinya. K itu disebut juga dengan modulus of subgrade reaction, B itu pressure on soil, X itu deflection. Nah, ini analog dengan persamaan Pegas sebenarnya. Jadi ini prinsip pertama. Kemudian yang kedua, subgrade modulus itu, ya, subgrade modulus reaction itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. Kz sama dengan NH dikali Z.
Nah, notasi Z ini hanya menunjukkan itu dihitung per kedalaman. Kemudian NH itu disebut juga dengan constant of modulus of horizontal subgrade reaction. Nah, nanti nilai NH ini ada, kita bisa lihat di tabel atau juga di grafik berdasarkan kondisi tanahnya. Kemudian persamaan kedua yang dipakai adalah namanya teori dari balok ya, beam on elastic foundation. Jadi ini sebenarnya kita belajar ini di mekanika bahan, kita akan dapatkan bahwa akan terdapat tegangan pada sebuah balok itu bisa dihitung dengan persamaan EP IP D pangkat 4X per DZ pangkat 4, yang mana EP itu adalah modulus elastisitas dari tiangnya, kemudian I itu adalah momen inersia dari tiangnya, D pangkat 4X DZ pangkat 4. Nah, itu sama dengan pressure on soil. Nah, dengan menggunakan dua persamaan ini, 988 dan 990, kita akan dapatkan persamaan baru ya, dengan mengkombinasikan itu. EP IP D pangkat 4X DZ pangkat 4 tambah KX sama dengan 0. Nah, sekarang untuk nilai NH yang disebutkan pada slide sebelumnya, yang mana nilai K itu sama dengan NH dikali dengan Z. Nah, jadi nilai NH itu sendiri berdasarkan jenis tanahnya. Jadi kalau di sini ini tanah pasir ya, ini tabel ini berlaku untuk tanah pasir, dry or moist sand, kemudian submerged sand. Nah, ini ada rentangnya loose, medium, dense, loose, medium, dense. Nah, loose, medium, dense ini akan ditentukan oleh relative density dari tanah pasir tersebut. Atau selain menggunakan tabel tersebut, untuk menentukan nilai NH kita juga bisa menggunakan grafik berikut. Jadi sumbu X ini adalah relative density, kemudian kita cari di garis yang ada di sini. Kalau submerge kita gunakan garis yang ini ya, sand below the water table, berarti ini submerge. Kemudian kalau misalnya tanahnya kering, maka kita gunakan sand above the water table. Nah, jadi nanti kita tarik misalnya di sini relative density-nya 60%, kemudian dia submerge, kemudian tarik ke kiri. Nah, maka inilah nilai NH. Nilai NH adalah meganewton per meter kubik. Kemudian dari persamaan umum tadi, kita bisa menghitung 5 parameter. Pertama itu adalah deformasi, nah atau XZ ya, deformasi pada kedalaman tertentu. Nah, nilai XZ itu adalah AX QG T pangkat 3 per EP IP tambah BX MG T kuadrat per EP IP. Nah, di sini sebenarnya persamaannya ada sebuah variabel di depan ini AX, kemudian di sini ada BX, ada A theta, B theta, AM, BM, AV, BV, AP aksen, BP aksen. Itu nanti kita akan menentukan itu dari tabel. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya bagaimana menentukan nilai tersebut. Tapi sebelum itu, ini nilai EP dan IP ini sebenarnya properties dari tiang, sehingga nanti akan bisa diketahui dari soal, atau mungkin itu adalah pertanyaan soal. Kemudian QG ini adalah berapakah gaya horizontal yang bekerja pada kepala tiang tersebut, atau pada kedalaman tertentu yang ingin kita tinjau. MG itu berapa momen yang bekerja pada kedalaman tersebut. Nah, jadi kita bisa tentukan masing-masing nilainya. Itu bisa menjadi angka yang diketahui pada soal, ataupun itu juga bisa menjadi pertanyaan pada soal. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita hitung itu adalah pile deflection, slope of pile at any depth, moment of pile at any depth, shear force on pile at any depth, kemudian terakhir soil reaction at any depth. Nah, jadi menentukan nilai AX, BX, A theta, B theta, dan AM, BM ini, nilai ini. Nah, kita nanti harus menentukan dulu nilai T namanya. T itu disebut dengan characteristic length of the soil pile system. Berapakah nilai T? Nilai T itu ini nih, akar pangkat 5 EP IP per NH. Nah, nilai NH yang tadi yang kita lihat di tabel atau yang di kurva tadi. Nah, jadi kalau kita udah menentukan nilai T, nah sekarang kita harus
mencari nilai AX, BX, dan seterusnya ini. Bagaimana menentukan nilai AX, BX ini? Kita lihat di slide berikutnya. Pertama adalah kita hitung dulu nilai T. Tadi kita sudah dapatkan nilai T. Kemudian kita hitung nilai Z besar. Nilai Z besar itu adalah Z kecil per T. Yang mana nilai Z kecil itu adalah kedalaman yang ingin kita tinjau. Misalnya deformasi di kepala tiang, berarti nilai Z-nya sama dengan Z kecilnya sama dengan 0. Atau deformasi di kedalaman 2 meter, berarti nilai Z kecilnya 2 meter. Nah, nilai T tadi kita sudah bisa cari dengan persamaan sebelumnya. Nah, kemudian dengan mengetahui nilai Z besar ini, kita bisa nanti masuk ke tabel untuk menentukan nilai AX, BX, dan seterusnya. Tapi dengan catatan, tabel itu hanya bisa digunakan untuk elastic pile. Oke. Hanya berlaku untuk elastic pile, yang mana syarat elastic pile itu ketika L-nya itu besar sama dari 5T. The pile is considered to be a long pile, ya. Atau bahasa lainnya elastic pile. Kalau misalnya L-nya itu kecil sama dari 2T, pile-nya itu rigid pile. Jadi, angka-angka pada tabel yang akan kita bahas ini tidak berlaku. Cara menghitungnya berbeda. Rigid pile tidak bisa kita hitung dengan metode elastic solution ini. Tidak direkomendasikan karena memang prinsip dasar perhitungannya berbeda. Nah, jadi nanti pada tabel 915 itu hanya berlaku untuk long pile saja. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini tabelnya. Ini kita dapatkan nilai Z besar. Ya, ini adalah nilai Z kecil per T besar tadi ya. Kemudian, kalau kita udah ketemu nilai Z besar, nah kita tinggal menentukan nilai AX, A theta, AM, AV, AP aksen, BX, B theta, BM, BV, dan BP aksen. Sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Sesuai dengan angka-angka yang kita butuhkan tadi. Nah, maka kita akan dapatkan nilainya. Oke. Nah, metode selanjutnya yang kedua adalah ultimate load analysis atau disebut juga dengan metode Browns. Metode ini bisa digunakan untuk baik untuk short pile ataupun long pile. Nah, jadi ada parameter yang perlu kita hitung dalam metode ini. Pertama itu adalah KP. KP itu Rankine Passive Earth Pressure ya. Nah, kita udah pernah bahas ini tentang tanah lateral. Nah, nilainya adalah tan kuadrat kurung 45 tambah V aksen per 2. Nah, nanti nilai ini kita butuhkan nih dalam menentukan parameter-parameter yang kita gunakan dalam metode Browns. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam metode elastic solution, tadi kita menggunakan parameter T besar ya. Parameter T besar. Kemudian kita cari rasionya antara L per T. Nah, dari situ kita menentukan apakah tiang itu short pile atau long pile. Nah, tapi kalau dengan metode Browns, kita punya parameter lain namanya beta. Ini sama sebenarnya adalah panjang, parameter panjang ya, tapi dia tanpa dimensi. Nilai beta itu sama dengan akar pangkat 4 KD per 4 EI. Nah, nanti berdasarkan nilai beta ini kita bisa tahu apakah tiang ini termasuknya short pile atau long pile. Nah, yang mana nilai K ini adalah subgrade modulus yang tadi kita bisa dapatkan dari tabel ataupun grafik. Jadi nanti adik-adik bisa lihat ke situ berdasarkan jenis tanahnya ya, berdasarkan relative density. Oke. Kemudian, nah tadi kan kita udah dapatkan bahwa nilai beta itu akar pangkat 4 KD per EI. Nah, sekarang apa itu nilai beta, kemudian hubungannya apa dengan short pile atau long pile ya. Jadi pile itu pile is considered long or short on the following condition. Nah, jadi kalau misalnya free head pile, kalau free head pile itu bagian kepala tiangnya itu bebas untuk bergerak, gitu ya, nggak ada constraint, nggak ada pembatas di bagian atas, nggak ada pile cap ataupun struktur lain yang membuat bagian kepala tiang itu kaku. Nah, jadi kalau misalnya dia free head, beta dikali L-nya itu besar dari 2,5, itu kita masuk sebutkan dengan long pile. Kalau beta dikali L-nya itu kecil dari 2,5, masuknya short pile. Kalau fixed head, ada penahan di bagian kepala tiang, itu beta kali L-nya besar dari 1,5, itu masuknya long pile. Kalau short pile, itu beta kali L-nya harus kecil dari 1,5, baru masuknya adalah short pile ya.